Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Asya dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai diksi dalam karya tulis ilmiah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata diksi adalah pemilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu. Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa penerapan suatu diksi dilakukan dengan suatu tujuan tertentu, misalnya untuk menarik simpati pembaca, untuk memudahkan pemahaman, dan sebagainya. Keraf 2008 mengemukakan 3 kesimpulan utama mengenai diksi. Yang pertama, diksi mencakup pengertian kata-kata mana yang akan dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan. Kedua, bagaimana membentuk pengelompokan kata yang tepat untuk ungkapan yang tepat. Ketiga, gaya bahasa yang baik digunakan pada situasi tertentu. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa diksi adalah kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang cocok sesuai situasi dan nilai rasa yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat atau pendengar. Berikutnya yaitu fungsi diksi. Diksi sebagai sarana komunikasi berfungsi agar penggunaan kata dan cara penyampaian dilakukan secara tepat, sehingga yang disampaikan sesuai dengan apa yang diinginkan. Selain untuk menyampaikan informasi, diksi pada bahasa tulis berfungsi untuk memperindah bahasa. Misalnya pada narasi cerita pendek atau novel. Penggunaan diksi dapat memberikan efek imajinatif yang dapat memunculkan emosional pembaca ketika membaca sebuah cerita. Berbeda halnya dengan diksi yang digunakan pada karya ilmiah. Dalam karya tulis ilmiah, menghindari kata-kata yang bersifat imajinatif. Selanjutnya yaitu fungsi diksi dalam karya tulis ilmiah. Fungsi diksi dalam karya tulis ilmiah secara umum digunakan untuk menyampaikan gagasan atau konsep pemikiran ilmiah guna menjawab suatu permasalahan secara ilmiah. Berikut ini fungsi diksi dalam karya tulis ilmiah. Yang pertama, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Yang kedua, menjadikan tulisan mudah dipahami. Yang ketiga, membuat tulisan menjadi lebih informatif. Berikutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan kata pada karya tulis ilmiah. Yang pertama, gunakan kata sesuai dengan kategori kata yang tepat. Kedua, gunakan kata-kata yang lazim digunakan atau kata yang sudah umum atau istilah yang sering digunakan. Ketiga, gunakan kata secara efisien atau tidak boros kata. Keempat, gunakan kata-kata yang baku. Berikut ini merupakan ciri-ciri kata baku. Yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah. Yang kedua, tidak menggunakan ragam lisan. Yang ketiga, pemakaian sesuai konteks kalimat. Yang keempat, penggunaan kata tidak rancuh. Yang kelima, pemakaian imbuhan secara eksplisit. Selanjutnya, bedakan secara cermat makna denotasi dan konotasi. Makna denotasi yaitu sebuah kata yang memiliki arti yang sebenarnya dan apa adanya seperti yang sehari-hari kita gunakan. Contohnya,
kambing hitam Pak Arif sudah terjual di pasar hewan. Nah, kata kambing hitam bermakna sebenarnya, yaitu kambing berwarna hitam. Sedangkan makna konotasi yaitu sebuah kata yang menggunakan makna kias atau bukan sebenarnya. Contohnya, Mutiara merupakan anak emas dalam keluarganya. Nah, kata anak emas bermakna anak yang paling disayang. Selanjutnya, perhatikan kata yang bersifat umum dan kata khusus. Kata umum bersifat tidak spesifik dan memiliki makna luas. Sedangkan kata khusus bersifat spesifik dan mengandung makna yang sesuai. Contoh kata umum yaitu hewan ternak. Nah, contoh kata khususnya sapi, ayam, kambing, domba, dan sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.